Pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu dalam membahas mengenai kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita membahas mengenai buku Injil Matius. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali menggali apa yang Matius ingin coba berikan suatu gambaran bagaimana mengenai pengalaman pribadi dia bersama Yesus untuk mengenal karakter Tuhan yang kita sembah tentunya. Ini adalah suatu pelajaran juga yang seharusnya kita mengerti hari demi hari untuk mengerti akan karakter Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus, sehingga karakter Kristus menjadi suatu pelajaran dan merubahkan juga kehidupan dan karakter kita. Untuk itulah pada hari ini kita akan kembali menggali akan kebenaran firman-Nya, dan jangan lupa sebelum kita mempelajari, undang setiap anggota keluarga kita agar kita dapat belajar bersama-sama dan siapkan Alkitab berada di dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pertemuan kali ini. Judul pelajarannya adalah Pengganti Kita yang Disalibkan. Ada sesuatu yang harusnya kita terima, yaitu adalah upah daripada dosa kematian yang kekal diambil alih oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Untuk itulah sebenarnya kita harus mengerti apa yang kita dapat pelajari dari makna ketika Yesus mengalami kematiannya di kayu salib. Dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46 kita dapat membuka Alkitab kita. Matius 27 ayat 45 sampai 46, Matius menuliskan, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ya, Matius menulis terjadi sebuah kegelapan selama 3 jam tersebut. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Matius menulis, Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengatakan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Apa sebenarnya arti daripada tangisan ini? Dan bagaimana kita memahami maknanya dalam rencana sebuah proses keselamatan yang Tuhan telah rencanakan sejak awal mula penciptaan di dalam jagat raya ini. Matius mencatat apa yang disebut oleh para teolog tangisan merasa ditinggalkan, ya. Jadi Matius sebenarnya menuliskan yang saat ini para kaum teologi melihatnya adalah memberi tema tangisan merasa ditinggalkan. Apa yang sebenarnya kita dapat gali? Tentu Yesus menangis dan dia mengatakan, ya Bapa, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sepertinya merasa seorang diri, dan untuk itulah dia berseru dalam tangisan tersebut. Ditinggalkan juga bisa berarti disia-siakan, atau sesuatu yang ditinggalkan sendirian dan dalam keadaan membutuhkan. Dalam kasus ini kita dapat melihat Yesus pada saat itu merasa ditinggalkan oleh Bapaknya, padahal dia membutuhkan kehadiran Tuhan untuk dia dapat lihat memberi kekuatan kepada dia. Kegelapan yang mengelilingi daerah itu atau waktu itu juga merupakan suatu hukuman ilahi karena manusia menolak akan kasih karunia tersebut. Kita dapat melihat makna daripada kegelapan itu. Para nabi-nabi Tuhan juga memberikan amaran mengenai jikalau kita menolak akan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami suatu masa kegelapan. Karena terang, yaitu sumber daripada terang itu adalah Tuhan, kita tinggalkan. Kita dapat membacanya di dalam Yeremia 13 ayat 16. Yeremia 13 ayat yang ke-16. Ayat 16 saya akan bacakan.
permuliakanlah Tuhan sebelum Ia membuat hari menjadi gelap, ya. Takutlah akan Tuhan, hormat, kemudian muliakanlah Tuhan, ya. Sebelum Ia membuat hari ini menjadi gelap. Kalau kita menolak, maka kita menolak terang itu dan kegelapan yang ada dalam kehidupan kita. Sebelum kakimu tersandung di atas bukit-bukit yang diliputi senja, sementara kamu menanti-nantikan terang, tetapi Ia menjadikan hari kelam pekat dan mengubahnya menjadi gelap gulita. Ya, sebelum senja itu, matahari itu terbenam, senja itu datang dan keadaan menjadi gelap, kita harus selalu mengingat, selagi kasih karunia ini terbuka, kita seharusnya hormat takut akan Tuhan. Dan jangan kita izinkan hal-hal dunia ini lebih menarik perhatian kita. Selagi terang ini masih ada, hendaknya terang ini merubah setiap karakter kita sebelum kita menolaknya. Dan yang terjadi kalau kita tolak terang secara terus-menerus, maka kegelapan akan meliputi kehidupan kita. Matius kemudian memberikan suatu gambaran bahwa Yesus mengalami di dalam dirinya akibat dosa yang mengerikan akan perpisahan sepenuhnya dengan Bapa. Ya, dalam seruan Matius 27 tadi, Yesus sangat merasa suatu hal yang memberatkan jikalau Dia kehilangan hubungannya dengan Bapa. Tapi saat ini begitu banyak manusia yang malahan tidak merasa sedih jikalau dia tidak mempunyai hubungan satu hari saja dengan Bapa untuk menggali kebenaran firman-Nya. Ini dunia sudah diliputi dengan kesibukan dan setan berhasil sehingga manusia tidak merasakan kepedihan yang Yesus rasakan. Bagi Yesus, suatu hal yang paling menyakiti dan menyedihkan adalah jikalau dia tidak mempunyai hubungan dengan Bapa. Tapi dunia ini kebalik saat ini. Manusia begitu stres kalau dia tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal kesenangan dunia. Tetapi jikalau mereka tidak mempunyai hubungan dengan Bapa atau kebenaran firman-Nya, mereka merasa tenang-tenang saja. Bukankah ini suatu keadaan yang sangat mentragiskan, di mana setan berusaha sangat menyibukkan kita, sehingga kita jauh lebih senang terhadap hal-hal duniawi ini. Demi kita, Yesus itu sebenarnya sudah menanggung di dalam dirinya sendiri hukuman ilahi terhadap dosa, yang seharusnya adalah hukuman bagi kita. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, Yesus hanya menanggung satu kali dalam kematiannya di kayu salib, memberikan suatu jalan keluar, suatu pengharapan untuk setiap umat manusia yang berada di dalam muka bumi ini. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi dan tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Yesus waktu datang kembali yang kedua kali nanti, Dia tidak perlu lagi mengalami kematian di kayu salib, cukup sekali. Ibrani 9 ayat 28 mengatakan cukup satu kali. Pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan akses kepada semua manusia. Yang menjadi pertanyaan saat ini, apakah kita menerima kasih karunia tersebut agar Yesus merubah kehidupan kita dan kita mempunyai pengalaman dan sifat yang sama seperti Yesus, merasa sedih jikalau kehilangan suatu komunikasi dengan Bapa. Dan hal itu Dia hanya lakukan satu kali, dan berikutnya ketika Dia datang kedua kali, di sini Dia katakan Dia akan menganugerahkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal tersebut. Di salib, Yesus menggunakan bahasa sebenarnya Mazmur 22 ayat 1. Kita dapat membukanya. Mazmur 22 ayat yang ke-1, ya. Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, ini ditulis oleh Raja Daud di ayat yang keduanya. Aku berseru tapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Daud
Seringkali di dalam setiap pertempuran, di setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya, bagi dia adalah hal yang merupakan prioritas yang utama jikalau dia mempunyai koneksi, suatu komunikasi dengan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin agar dapat memimpin rakyatnya. Dan seruan itu yang Yesus juga baca, dan dia merasakan suatu hal yang paling menyedihkan jikalau ia berpisah dengan Bapaknya. Inilah yang menjadi sebuah seruan di kayu salib yang Yesus sampaikan, sebagaimana Daud pun menuliskan dalam Mazmur 22 ayat yang kedua tersebut. Di salib, ketika dia menggunakan bahasa yang Raja Daud katakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya juga menuliskannya dalam Yesaya 59 ayat 2. Ini yang menjadi suatu pelajaran tentunya kepada kita. Yesus tentu tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa kita. Yang sekarang menjadi pertanyaan, kita ini orang yang berdosa malahan tidak merasa sedih dan merasa tidak jauh daripada Tuhan. Untuk itulah kita harus meninggalkan dosa-dosa kita agar kita mempunyai hubungan yang semakin dekat dengan Kristus. Ya, segala dosamu yang membuat kita terpisah semakin jauh dengan Tuhan kita. Ini bukan pura-pura. Ketika Yesus menyerukan tersebut, Yesus benar-benar menanggung murka Tuhan atas dosa. Hukuman karena pelanggaran kita ditimpakan kepadanya, bukan karena Yesus berdosa, tapi karena kesalahan kita. Dan dengan begitu memenuhi jiwanya dengan ketakutan dan kengerian, karena dia menanggung beratnya kesalahan. Kesalahan kitalah yang dia tanggung, dia pikul atas dirinya. Betapa buruk dosa itu dalam pandangan Tuhan, sehingga butuh suatu anggota daripada ketuhanan untuk menderita akibat kesalahan-kesalahan daripada dosa dan menanggung hukuman dosa, supaya bagi kita kesalahan itu diampuni. Namun bahkan di tengah-tengah kengerian ini, Yesus berseru, "Allahku, Allahku." Terlepas dari semua yang terjadi kepada diri Yesus, imannya tetaplah sempurna. Ia tetap setia sampai akhir. Tidak peduli penderitaan, tidak peduli perasaan, walaupun dia merasa ditinggalkan Bapa. Tapi dengan mata iman, di tengah kabut yang kelam itu, dan dia merasa ditinggalkan, imannya mengatakan, Bapa itu kasih, dan dia sangat peduli. Dosa ini yang memisahkan kita. Dan inilah suatu pelajaran tentunya kepada kita. Ketika kita hidup saat ini, kita harus lebih mengerti suatu hal yang paling menyedihkan adalah jikalau kita berpisah dengan Tuhan kita. Jangan izinkan hal-hal dunia ini membuat kita terlalu sibuk, sehingga kita malam tidak merasa suatu hal yang hilang jikalau kita tidak mempunyai hubungan untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Yesus sudah mati memikul setiap beban dosa kita. Kita diberi suatu pengharapan dan suatu janji bahwa hubungan yang paling nikmat adalah kita memperoleh bahagia yang sejati jikalau kita dapat mempunyai komunikasi dengan Tuhan. Dan Yesus hanya cukup sekali dia mati, dan dia akan datang untuk memberikan upah hidup yang kekal kepada barang siapa yang setia. Kepada kita juga, jikalau keadaan saat ini semakin sukar, di tengah kehidupan dan beban permasalahan yang semakin menumpuk, kita harus menyalakan mesin iman kita sebagaimana iman Yesus, dan dia tetap setia bahwa Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun setan berusaha memberikan awan yang gelap, sepertinya keadaan ini semakin gelap, tetapi kita juga harus selalu ingat, dosa-dosa kitalah yang memisahkan kita, yang membuat keadaan kita semakin gelap. Kalau kita mempunyai dosa-dosa yang selalu masih kita ulang-ulangi, akui kepada Tuhan dan tinggalkan, sehingga kita mempunyai suatu hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Biarkanlah melalui pelajaran kita,
dengan judul Pengganti Kita yang Disalibkan, memberikan suatu pelajaran untuk kita merenungkan makna salib dalam kehidupan kita, untuk kita selalu dapat dirubahkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati.